Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik semua. Syukur kita pada Malam Pak. kesempatan malam hari ini bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan kembali perkuliahan kita. Kemudian ini ada beberapa orang yang baru masuk, ada 4 orang ya. Jadi kita mau lanjutkan di masalah konduktor, kemudian di elektrik dan kapasitansi. Namun sebelumnya saya mau sedikit bertanya dulu karena ini sudah di ujung-ujung perkuliahan kita ya semester ini. Kira-kira apa yang sudah diperoleh atau yang sudah dipahami dari sekian banyak materi yang cukup rumit, yang saya sederhanakan materi-materinya, yang kalian sudah pahami pada eh, perkuliahan ini. Kalau tentang vektor sudah paham belum ya? Sebagai dasar dari medan elektromagnetik. Menjumlahkan, mengalihkan, kemudian mencari sudut antara dua vektor, kemudian juga apa? Posisi vektor, transformasi dari koordinat kartesian ke eh, koordinat kartesian, koordinat tabung, kemudian ke koordinat bola. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kemudian juga ada divergen, gradient, dan curl. Jadi selain daripada itu adalah medan listrik. Nah, medan listrik, kemudian juga gaya antara muatan. Nah, itu yang merupakan pokok-pokok yang harus dipahami. Namun demikian memang mata kuliah ini adalah mata kuliah teori. Kita tidak ada prakteknya, mata kuliah teori. Jadi itu saja sebenarnya yang bisa adik-adik pahami. Sehingga nanti kalau berjumpa dengan kasus-kasus teknik elektro bisa diselesaikan atau katakanlah minimal kita bisa memberikan pandangan atau tanggapan terhadap kasus-kasus dalam teknik elektro. Contohnya misalnya terjadi corona. Ini yang di PLN siapa? Muhammad Haikal di PLN kerjanya. Haikal. Enggak Pak, lagi belajar Pak. Oh, lagi belajar. Tapi di UP3 nih akunnya. Iya Pak, enggak. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Eh, jadi contoh kasusnya lah misalnya di penghantar tegangan tinggi itu sering terjadi corona. Corona itu artinya bukan virus corona ya, tapi adanya percikan-percikan api pada kasus penghantar tegangan tinggi. Kalau kita sering perhatikan atau kalau kita nggak pernah memperhatikannya, mungkin kita search di YouTube gitu bagaimana kasus corona atau peluahan muatan. Peluahan muatan maknanya breakdown muatan pada eh, sisi atau tepi penghantar. Penghantar kan bulat atau mungkin penghantar katakanlah penghantar pilin itu ya. Nah, pada pinggirnya itu terjadi kegagalan udara. Dalam tegangan tinggi yang dinamakan kegagalan itu artinya mengalirnya arus. Itu dikatakan gagal pada suatu isolasi. Jadi kalau ada satu isolasi, nggak boleh ada arus mengalir. Nah, ketika terjadi arus mengalir, berarti terjadi kegagalan pada eh, isolator tersebut. Nah, pada penghantar yang tidak berisolasi, penghantar telanjang, tahu ya istilahnya definisinya bisa membayangkan
penghantar telanjang itu adalah penghantar yang tidak dibalut dengan isolasi. Contohnya adalah penghantar tegangan tinggi. Nah, penghantar tegangan tinggi tidak dibalut dengan isolasi. Nah, pada penghantar-penghantar seperti ini, itu akan terjadi kegagalan atau rusaknya bagian udara yang berdekatan dengan penghantar tersebut. Nah, seperti itulah definisinya. Jadi kan ada udara di dekat penghantar itu. Penghantar kan bulat, kemudian pinggirnya ada udara. Terjadi kegagalan mengakibatkan percikan api atau warnanya warna ungu biasa seperti berapi gitu kan. Terus saja terus nggak bisa dihentikan. Nah, karena dia memang pengaruh daripada udara yang ada di sekitarnya. Sekali sudah terjadi maka dia akan terus menerus. Biasanya terjadi pada udara yang dingin di sekitar dari penghantar itu. Nah, kita orang elektro yang sudah belajar mengenai medan elektromagnetik, kenapa itu bisa terjadi? Kita bisa paham. Paling minimal kita paham lah. Paham bahwa, oh itu kalau ditanya orang terjadi kenapa? Karena ada medan listrik di sekitar penghantar atau di pinggir penghantar, di kulit penghantar tersebut yang menyebabkan gagalnya udara yang dekat dengan penghantar. Jadi udara itu juga merupakan isolasi atau isolator. Ketika ada medan listrik yang kuat, maka di situ akan mudah sekali terjadi perpindahan muatan listrik. Kemarin kita sudah membahas perpindahan muatan listrik. Ketika medan listriknya besar, pada penghantar tegangan tinggi, tegangan bayangkanlah 150.000 volt, maka medan listriknya yang berada di sekitar penghantar tersebut pasti cukup besar. Akibatnya udara yang ada di sekitarnya itu akan menjadi penghantar. Penghantar dari mana ke mana? Dari apa? Dari eh, apa? Pinggir atau katakanlah kulit daripada penghantar tadi akan terjadi aliran elektron melalui kulit penghantar ke bagian terluarnya atau bagian tegangan yang lebih kecil daripada kulit penghantar tersebut. Mengalirlah elektron-elektron. Itulah yang menyebabkan terjadinya corona yang namanya gejala corona atau peluhan muatan sebagian pada penghantar tegangan tinggi. Nah, hal seperti itu bisa kita pahami dengan kita mengerti mengenai medan elektromagnetik. Kemudian juga di dekat misalnya penghantar tegangan tinggi ataupun trafo tegangan tinggi, trafo daya tegangan tinggi, itu memiliki medan listrik yang besar. Oleh karena itu kita diberikan batasan di pagar di sekitar penghantar ataupun peralatan tegangan tinggi. Jadi orang akan bertanya, kenapa ini harus dipagar misalnya? Atau pagarnya jauh, kenapa nggak dekat-dekat aja dengan trafonya? Karena daerah yang dipagar itu adalah daerah yang memiliki ekipotensialnya sudah nol. Kemudian dengan adanya pagar tadi, maka pagar yang diketanahkan tadi, eh, elektron-elektron yang bertebaran atau pada medan di sekitar pada trafo tersebut akan dialirkan ke bumi melalui pagar-pagar itu kan biasanya dicolokkan ke bumi atau ditanamkan ke bumi. Nah, seperti itu. Jadi banyak pemahaman yang bisa kita dapatkan dari kita belajar mengenai medan elektromagnetik ini. Nanti kalau juga kalian membaca ada contohnya lah kabel koaksial. Kabel koaksial itu contohnya kabel TV. Antena TV kalau zaman dulu ada antena TV itu kabelnya kan bulat. Di tengah ada penghantar satu, di pinggirnya ada penghantar serabut seperti anyaman. Kenapa dibuat seperti itu? Karena pada peralatan komunikasi itu mengharuskan frekuensi yang sangat tinggi. Kalau kabelnya tidak seperti itu, frekuensi tinggi yang mengalir tadi akan menyebar kemana-mana sehingga nanti informasi ataupun arus yang diterimanya dari pancaran TV atau telepon tadi tidak akan diterima atau radio. Nah itu karena adanya gejala di elektrik daripada medan pada penghantar tadi. Contohnya seperti itu. Jadi banyak yang harus kita pahami mengenai ketika kita belajar medan elektromagnetik ini. Karena ini memang pelajaran dasar daripada teknik elektro. Sekarang kita masuk ke ini.
konduktor dan dielektrik. Kemudian nanti ada arus dan densitas arus atau kepadatan arus, kemudian continuity current atau ke arus listrik yang secara kontinu atau terus-menerus. Jadi ini dielectric material atau material dielectric. Dielectric material itu termasuk juga adalah isolator ya, termasuk bahan isolator atau dikatakan non-konduktor. Apa yang terjadi pada bahan isolator tersebut? Maka terjadi pemisahan muatan. Ada positif dan ada negatif. Ada Q minus, ini gambarnya ini ada Q minus, ada Q wajah atau Q plus. Kemudian ini pinggir ini adalah metal atau logam, di mana dia bisa ditempatkan muatan-muatan pada logam ini. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada namanya bahan medium atau katakanlah udara misalnya ataupun plastik dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada negatif, muatan negatif berkumpul di sebelah sini. Jadi tengah-tengahnya ini sudah pasti ada atau kita kemarin belajar namanya medan listrik. Kenapa ada medan listrik? Karena di sini ada muatan positif mau menuju ke muatan negatif dan bergerak. Jadi gaya yang ada pada antar muatan ini menyebabkan medan listrik. Nah, ini D atau densitas adalah E relatif, kemudian dikalikan dengan E0 atau epsilon udara, permitivitas udara, kalikan medan listrik. Jadi kepadatan medan listrik itu adalah perkalian antara konstanta elektrik dengan medan listriknya. Jika mediumnya itu adalah sebuah bahan non-konduktor atau isolator, sepertinya contohnya itu adalah udara, misalnya kan, di mana permitivitas relatifnya itu sama dengan 1, atau material-material dielektrik lain yang permitivitas dielektriknya itu lebih besar daripada 1. Maka muatan-muatan itu tidak bisa masuk atau tidak bisa menyeberang pada dielektrik material yang relatifnya itu lebih besar daripada 1. Maka karena dia tidak bisa menyeberang melalui media ini yang tengah-tengah ini, kita buatlah penghantarnya, kawat lah katakan. Maka kalau kawat ini dibuat akan muncul tegangan positif pada sebelah sini, kemudian negatif pada sebelah Q negatif ini. Jadi kita hubungkan dia dengan kawat, maka akan muncul tegangan. Jadi ada namanya kapasitansi, nanti muncul nama kapasitansi yang merupakan Q atau muatan dibagi dengan tegangan di antara pelat dua ini. Itulah namanya kapasitansi, Q per V. Jadi apa yang terjadi pada media antara dua plat tadi, yang di sini digambarkan dengan warna biru ini, maka Q dibagi T sama dengan I, atau disebut dengan arus. Terjadi perpindahan Q atau muatan dalam rentang waktu T. Makanya Q dibagi T, semacam kecepatan. Kecepatan itu kan adalah jarak per waktu. Kalau ini Q muatan per waktu itu adalah arus. Menurut hukum Ohm, V dibagi R itu sama dengan I atau arus. Arus itu adalah V dibagi R. Tegangan dibagi R. Atau tegangan dibagi hambatan. Sementara menurut hukum bukan hukum ya. Menurut perhitungan di elektrik ini atau rumusan di elektrik ini,
Q dibagi T itu sama dengan I. Jadi ini sama-sama I. Namun jika di sini dikatakan if the medium is a conductor, jadi kalau medium ini merupakan sebuah konduktor atau uh, penghantar seperti aluminium, silikon dan lain-lainnya, maka muatan tadi bisa lewat daripada medium ini sehingga apa tegangan antara keduanya bisa jadi nol. Kenapa? Karena dia lewat daripada tengah-tengah ini. Hingga disebutkan rumusannya adalah kapasitansi dari kedua pelat ini itu adalah Q per V atau sama dengan C. Jadi kalau dihubungkan tegangan dari baterai ke sini, tegangan ini tegangan dari baterai ya, tegangan dari baterai, maka akan muncul polaritas di sini positif, di sini negatif. Kemudian karena ini tidak bisa dilalui atau diseberangi oleh muatan tengah-tengah ini, maka dia akan timbul kapasitansi. Nah, jadi semacam kapasitas ya, kapasitas. Jadi kapasitas adalah kapasitas daripada medium antara plat yang satu dengan plat yang lainnya ini, yang kedua ini, meng, apa menahan muatan atau tumpukan muatan pada kedua plat tersebut. Jadi itulah mediumnya bisa menahannya karena mediumnya ini berupa isolator. Contohnya adalah udara ataupun isolator keramik misalnya dan lain-lain. Semuanya itu berbentuk isolator yang bisa menyimpan atau menahan muatan sehingga tidak menyeberang pada mediumnya. R itu mendekati atau sebanding dengan V per I atau I sama dengan V per R itu sama dengan 0. Artinya tidak ada arus yang mengalir pada R. Jika mediumnya adalah merupakan medium non konduktor. Nah, ini bisa digambarkan di sini. Eh, jadi ada muatan-muatan yang mengalir pada bidang delta S. Jadi maksudnya seperti ini. Kan kalau dibagi-bagi, bagian tengah daripada di elektrik ini antara plat satu dengan plat yang kedua ini, kalau dibagi-bagi bentuknya seperti delta S. Delta S ini artinya bagian kecil atau potongan-potongan daripada luas. Kemudian di potongan-potongan luas ini berapa banyak muatan atau delta Q yang bisa ditampung atau dialirkannya. Maka muncul delta I per delta S sama dengan J. J itu adalah densitas atau kepadatan arus. Current density. Delta I dibagi delta S sama dengan J. Atau delta I sama dengan J kali delta S. Jadi untuk masing-masing media atau medium antara dua plat ini itu akan berbeda-beda nilai J-nya. Karena pada setiap bahan juga akan beda kerapatan arus yang terjadi padanya. Jadi delta I sama dengan J kali delta S, atau delta I sama dengan J dot delta S. Sehingga kita bisa mencari arus total yang melalui atau mengalir dari plat yang Q ini ke Q plus ini adalah sebesar integral J kali ds. Jadi total daripada arus yang mengalir itu adalah jumlah dari semua kepadatan arus pada
bidang es yang mengalirkan muatan-muatan. Jadi itu definisi daripada eh, arus listriknya. Total arus listrik yang ada pada bagian di elektrik tersebut atau bagian isolator itu adalah I integral J kali delta S atau ds. Kemudian di sini ada hubungan antara arus atau I dan kepadatan arus atau current density. Ini current density sama dengan delta Q dibagi delta T atau rho V. Rho V ini adalah eh, volume, rho pada volume sama dengan delta Q dibagi delta V atau jumlah muatan, kepadatan muatan dalam volumenya itu jumlah muatan semua dibagi dengan jumlah volumenya. Atau delta V sama dengan delta S kali delta X. Sehingga muncul di sini delta I sama dengan delta Q dibagi delta T. Q per T tadi kan udah tahu kita arus ya. Tapi karena delta I, delta Q per delta T. Sama dengan rho V kali delta S kali delta X per delta T. Jadi delta I sama dengan rho V kali delta S kali delta X per delta T. Atau delta I sama dengan rho V kali delta S kali Vx. Nah, ini rumusnya untuk menentukan kepadatan arus. Jadi arus yang mengalir di antara dua plat ini adalah penjumlahan dari semua muatan yang mengalir pada bagian-bagian kecil daripada medium ini. Jadi medium ini dibagi kecil-kecil, itu namanya di apa? Didiferensialkan. Kemudian current density atau kepadatan arus dan charge velocity atau kecepatan muatan V. Jadi muatan itu yang melewati isolator ini atau medium antara dua plat ini mempunyai kecepatan. Nah, kecepatan di mana sini kita lihat rumusnya. Gambarnya masih seperti tadi juga, ada delta S, delta Q, dan delta X. Jadi rho V atau muatan yang ada di volume adalah delta Q dibagi delta V atau muatan dibagi dengan volume. Berapa buah muatan, katakanlah contohnya, berapa buah muatan dalam satu volume, misalnya 1 mikrometer kubik, atau delta V sama dengan delta S dikali delta X. Kemudian balik ke bawah rumusnya delta I per delta S sama dengan JX atau delta I sama dengan rho V kali delta S kali Vx. Kemudian JX sama dengan rho V kali Vx sama dengan J sama dengan rho V kali V.
Ya. Kemudian ada namanya arus dan charge decrease rate atau eh, laju penurunan muatan. Nah, jadi laju penurunan muatan artinya muatan dari jumlah tertentu dia akan menurun atau berkurang. Kenapa dia bisa berkurang? Tentunya karena berpindah ke tempat lain atau mengalir ke tempat lain. Jadi muatan kalau digambar ini dari 0 second sampai T second, muatan itu akan bergerak yaitu melalui bidang eh, dV atau delta volume tadi. Maka arusnya adalah integral tertutup daripada S atau bidang dari J dikali ds. J tadi kita sudah tahu ya, kerapatan arus. Jadi J itu adalah jumlah muatan per eh, S. Jumlah muatan, sorry, arus per bidang atau muatan ds. Kemudian di sini ada rumusnya lagi di bawahnya, I sama dengan integral tertutup. Jadi yang ada integral, kemudian ada bulatnya itu adalah integral tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena dia menjumlahkan semua eh, bagian yang dilingkupi tertutup oleh suatu bidang S, yaitu J kali ds sama dengan minus dqi per dt. Kemudian continuity atau kontinuitas daripada arus. Arus sama dengan integral tertutup dari S, integral tertutup S, J kali ds, sama dengan minus dqi per dt. Kenapa minus? Karena dia berkurang arus apa itu muatannya. Jadi kalau sebuah diferensial harganya minus berarti dia terjadi penurunan atau berkurang. Tapi kalau harganya plus berarti apanya perubahannya itu adalah bertambah, makin besar makin besar. Atau rho V sama dengan delta cube dibagi delta V. Delta V sama dengan delta S kali delta X, sehingga delta Q sama dengan rho V dikalikan dengan delta V. Maka diperoleh muatan yang ada di antara dua plat ini, delta Q sama dengan integral kali dari volume rho V kali dV. Jadi kalau integral volume itu berarti dia ada komponen panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga I sama dengan integral tertutup dari J kali ds. Integral tertutup dari J kali ds sama dengan minus dq per dt. Berarti terjadi penurunan arus, penurunan muatan, sama dengan d per d minus d per dt dari integral V rho V kali dV. Coba nanti dipahami lagi ya, ini rumusan-rumusan ini. Kemudian ada persamaan kontinuitas, masih membahas mengenai sebuah bahan dielektrik atau bahan yang berada di antara dua pelat yang diberikan tegangan. I sama dengan integral tertutup S J kali ds sama dengan minus dqi per dt atau penurunan muatan terhadap waktu. Ini terus ya ke bawah rumusnya sampai diperoleh dari nanti ada ini kemarin sudah kita ini kan ya
diferensial. Diferensial tandanya adalah eh, kemarin tabla atau delta terbalik ini. Nabla, sorry bukan tabla, nabla kali dot J sama dengan dV kali dV sama dengan minus D per dt kali integral per rum dari rho V kali dV. Atau nabla daripada J sama dengan minus del, sorry ini bukan nabla ya, ini apa tuh namanya? Gradien J, grad J sama dengan minus nabla rho V per nabla T gitu kemarin. Jadi diingat lagi lah ya, yang kemarin ada apa tuh gradien gradien diferensial dan curl. Jadi ada beberapa cara lain untuk menurunkan untuk arus yang persamaan arus yang kontinu atau terus-menerus. Jadi kalau diumpamakan arus itu kalau bentuk penghantarnya itu kotak, maka arus itu akan mengalir seperti ini dq yaitu dx kali eh, x tambah delta x dx kali dq kali dx kali apalagi satu ya komponennya ya, sehingga dia membentuk volume. Kalau IX lebih besar daripada IX tambah delta X, sehingga IX dikurang IX delta X, IX plus delta X sama dengan delta Q per delta T. Ini adalah rumus-rumus yang eh, untuk menghitung berapa besar arus yang mengalir antara dua pelat sejajar tadi ya, antara dua pelat sejajar. Jadi menggunakan diferensial dan gradien. Ini masih cara lain untuk menurunkan eh, persamaan kontinuitas daripada arus. Jadi kalau kita lihat diagramnya ini ada arus yang mengalir, IX berarti arus yang mengalir berdasarkan fungsi waktu, terus dia mengalir nanti akan ada berkurang di tengah jalan akan berkurang. Situlah kita penghantar listrik itu sebenarnya ada penurunan atau pengurangan sebesar delta Q per delta T. Kemudian yang nyampe ke tujuan tempat pengiriman yaitu fungsi X tambah delta X. Jadi persamaan arus dengan fungsi X ditambah delta X. Jadi ini semua hanya akan bisa dipahami kalau Anda membaca mengenai penurunan rumus ini, kemudian Anda mengerti semua simbol-simbolnya, barulah akan enak Anda mempelajarinya. Tapi kalau nggak mengerti simbol-simbolnya, maka akan susah untuk bisa paham. Kemudian ada electric flow density atau charge effect density. Nah, jadi densitas daripada plug itu sama dengan delta Q dibagi delta S. Kalau gambarnya seperti yang tadi juga ini ada pelat sebelah kiri dan sebelah kanan atau pada di sisi minus Q dan posisi sisi plus Q. Ini di elektrik material. Di elektrik itu artinya bahan isolasi atau isolator. Kalau ini konduktor
ada material konduktor antara dua plat ini. Maka kepadatan arusnya adalah delta I dibagi delta S. Sementara kalau bahannya isolator, maka dia mengenal ada namanya kepadatan fluksi. Kalau ini charge flow density atau eh, kepadatan aliran arus kalau di konduktor. Kalau di isolator dia kepadatan daripada flux. Karena penumpukan muatan di sisi positif dan sisi negatif itu menimbulkan fluksi. Menimbulkan fluksi. Sementara kalau di bahan konduktor akan menimbulkan arus. Nah, menurut teori divergence berapa do uh, D itu delta kali D atau D itu sama dengan rho V atau uh, kepadatan muatan dalam volume. Jadi rho itu merupakan apa perbandingan. Contohnya itu kalau rho pada penghantar itu adalah rho eh, nilai hambatan penghantar tersebut. Karakteristik hambatan penghantar setiap milimeternya. Kalau ini karakteristik arus apa tuh? Aliran arus, aliran muatan ataupun fluksi pada satuan volume. Jumlah fluksi dalam satuan volume. Sementara del dot J itu sama dengan penurunan eh, fluksi di setiap detiknya. Rho V, rho itu artinya ke apa? Jumlah muatan dalam setiap satuan volumenya pada suatu volume tertentu dibagi dengan dt. Rumus-rumus ini bisa dipahami kalau Anda mengerti simbol-simbolnya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Maka sekarang kalau ada konduktor, kita harus tahu dulu definisi daripada konduktor itu adalah eh, bagian atau suatu bahan yang bisa mengalirkan atau memindahkan elektron-elektron. Sementara kalau isolator, elektron-elektronnya tidak berpindah, tetapi dia membentuk polaritas dan menghasilkan tegangan. Seperti itu ya. Ini bahannya nanti saya kirim aja, silakan dipelajari dan latihan mempelajari bahan yang berbahasa Inggris. Oke, itu saja untuk pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berpisah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi